Ini ada pengertian tentang perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Nah, sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi itu mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan juga struktur. Perilaku organisasi menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan juga hasil kerja anggota organisasi. Ada 2 hal faktor perilaku organisasi, yaitu tindakan atau action dan sikap atau attitude dari orang-orang dalam organisasi. Menurut Ratwati dan Herawati 2007, bidang studi perilaku organisasi ini merupakan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari studi tentang tindakan dan juga sikap manusia. Jadi, perilaku organisasi menggambarkan pentingnya memahami interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan juga struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Perilaku individu dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, dan faktor internal lainnya. Sementara dinamika kelompok mencakup pembentukan norma, konflik, dan juga kerjasama. Ini ada tujuan dari perilaku organisasi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksi, dan juga mempengaruhi perilaku anggota. Nah, setiap manajer itu harus dapat menjelaskan kepada karyawan mengapa mereka harus melakukan perilaku tertentu. Manajer juga harus mampu memprediksi terhadap apa yang akan karyawan lakukan atas tanggapan berbagai tindakan dan juga keputusan, dan setiap manajer juga harus mampu untuk bisa mempengaruhi perilaku karyawan. Batasan perilaku ekonomi itu ada 5 batasannya, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua itu etika dan juga nilai, yang ketiga norma sosial, yang keempat konteks organisasional, dan yang kelima lingkungan eksternal. Dari pembahasan batasan perilaku manusia dalam konteks organisasional, lingkungan eksternal, keterbatasan sumber daya, etika dan juga nilai, serta norma sosial menyoroti kompleksitas dan juga beragamnya faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan juga kelompok di dalam sebuah organisasi. Tantangan dan peluang perilaku organisasi itu ada 3, yaitu tantangan dan juga peluang untuk perilaku organisasi. Yang pertama itu merespon tekanan ekonomi. Tantangannya yaitu ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh pada tahun 2008, secara virtual semua ekonomi besar lainnya pun juga terkena imbasnya. Dan yang kedua itu merespon globalisasi. Tantangannya yaitu adanya globalisasi membuat dunia menjadi semakin kecil yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Nah, misalnya melalui telekomunikasi, perjalanan informasi, ideologi, dan juga kemitraan organisasi. Yang ketiga, mengelola keragaman angkatan kerja. Nah, tantangannya yaitu adanya emansipasi wanita menuntut organisasi agar tidak diam diskriminatif. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan juga berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, menurut Indriyo Gito Soedarmo, pada tahun 1997, organisasi memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu sistem. Organisasi adalah kumpulan dari sub-sistem. Dan yang kedua, pola aktivitas. Di dalam organisasi ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang yang dilaksanakan secara relatif teratur dan juga cenderung berulang. Yang ketiga, sekelompok orang. Organisasi adalah kumpulan orang-orang. Yang keempat, tujuan. Setiap organisasi didirikan adalah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, perilaku organisasi menurut Indriyo Gito Soedarmo dan juga Nyoman Sudita pada tahun 1997 adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku struktur dan juga proses dalam organisasi. Gibson dan kawan-kawan 1996 mendefinisikan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang mencakup teori, metode, dan juga prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, dan juga tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan juga dalam organisasi yang secara keseluruhan menganalisis akibat lingkungan eksternal terhadap misi dan juga sasaran, serta strategi organisasi.
prinsip perilaku organisasi. Prinsip adalah segala sesuatu yang mendasari suatu kegiatan atau tindakan. Nah, pada dasarnya prinsip bersionim dengan dasar atau asas. Dengan demikian, prinsip perilaku organisasi adalah segala sesuatu yang mendasari munculnya perilaku dan perilaku organisasi. Ada beberapa prinsip perilaku organisasi yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Salah satu prinsip menurut Tohad tahun 2014 menyatakan, yaitu prinsip-prinsip perilaku organisasi sebagai berikut. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua yaitu manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan juga membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan juga kebutuhannya. Yang kelima, yaitu seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan juga perilaku seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Nah, organisasi dikatakan produktivitas jika tujuan dapat dicapai oleh proses pencapaian tersebut. Dilakukan dengan mengubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan aktivitas dan juga efisiensi. Yang kedua, pengurangan kemangkiran. Nah, kemangkiran itu adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada efektivitas dan juga efisiensi organisasi. Yang ketiga itu ada penurunan turnover. Turnover itu adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Ketika ada seseorang karyawan yang meninggalkan perusahaan atau resign dan ada orang lain yang menggantikannya, itulah yang disebutkan dengan turnover. Keluar dan masuknya karyawan dalam sebuah perusahaan tak bisa dihindari. Nah, karena itu adalah hal yang wajar ya, bahkan menguntungkan perusahaan. Menguntungkan perusahaannya itu karena bisa mendapatkan karyawan yang lebih baik. Namun jika turnover karyawan terlalu sering terjadi dalam mengalami peningkatan, tentunya hal ini akan merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ini ada peningkatan kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya bayaran yang diterima karyawan dan juga banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasakan puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan sistematis. Teori perilaku organisasi. Untuk memahami perilaku organisasi diperlukan teori tertentu. Adapun tujuan teori perilaku organisasi antara lain agar dapat mempengaruhi perilaku organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Menurut Robbins pada tahun 2010, ada 3 teori pola perilaku organisasi, yaitu yang pertama teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Nah, perilaku manusia dalam organisasi dapat dimanipulasi dengan mengkoordinasikan suatu rangsangan untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada teori pengkondisian operan atau operant conditioning. Nah, yaitu adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku manusia dalam organisasi dapat dibentuk melalui 2 cara. Yaitu yang pertama dengan menggunakan konsekuensi yang positif, yaitu memberikan hadiah atau penghargaan, dan juga memberikan konsekuensi yang negatif, yaitu hukuman. Yang kedua, kedua konsekuensi ini dapat diterapkan dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada teori pembelajaran sosial, yaitu adalah teori perilaku yang berdasarkan pengamatan atau pengalaman yang langsung dilihat dari lingkungannya. Pencetus teori ini adalah Albert Bandura. Nah, menurut teori ini, perilaku manusia dapat diubah sesuai dengan pengamatan dan juga pengalaman langsung yang positif dialami orang lain di lingkungannya, yaitu cenderung ditiru karena ingin mendapatkan konsekuensi yang positif seperti hadiah dan juga pujian. Pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu itu adalah pribadi seseorang,
organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Jadi perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan juga keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, dan juga kapasitas belajar. Pendekatan untuk memahami perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu itu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan kognitif, yaitu adalah bahwa suatu perilaku oleh suatu rangsangan, di mana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya rangsangan sehingga timbullah respons atau rangsangan tersebut. Nah, contohnya itu jika kita bertemu dengan teman dan kemudian dia bersikap baik terhadap kita, tentu saja kita pun akan bersikap baik pula. Yang kedua ada pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan adalah bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Nah, contohnya jika tangan kita terkena api, maka secara otomatis kita menjauhkan atau menarik tangan dari api tersebut. Pengaruhnya individu terhadap organisasi. Perilaku individu memainkan peran penting dalam dinamika organisasi. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja, dan perilaku ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah beberapa cara perilaku individu dapat mempengaruhi organisasi. Yang pertama, produktivitas. Perilaku individu yang positif seperti kerja keras, inovasi, dan kerjasama dapat meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dan sebaliknya, perilaku negatif seperti kurangnya motivasi atau ketidakhadiran dapat memperlambat produktivitas. Yang kedua ada budaya organisasi. Perilaku individu berkontribusi pada budaya organisasi. Budaya organisasi itu mencakup nilai-nilai, norma, dan juga keyakinan yang berdampak pada cara yang berinteraksi di tempat kerja. Perilaku individu yang konsisten dengan nilai-nilai budaya organisasi dapat memperkuat budaya tersebut. Sementara perilaku yang tidak sesuai dapat melemahkannya. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan perilaku individu. Terutama perilaku para pemimpin memiliki pengaruh besar pada iklim kerja dan juga motivasi karyawan. Pemimpin yang mempraktikkan kepemimpinan yang efektif dapat menginspirasi bawahan mereka untuk bekerja lebih keras dan juga mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu kepuasan kerja dan juga retensi karyawan. Perilaku individu di tempat kerja dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dan retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai, didukung, dan memiliki peluang untuk berkembang cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan juga lebih cenderung untuk tinggal di organisasi tersebut. Yang kelima ada konflik. Perbedaan dalam perilaku individu dapat menyebabkan konflik di tempat kerja. Konflik dapat timbul karena perbedaan nilai, gaya kerja, atau kebutuhan individu. Konflik yang tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu kinerja organisasi dan juga mengganggu kerjasama antara anggota tim. Yang keenam itu ada ketahanan organisasi. Perilaku individu juga dapat mempengaruhi ketahanan organisasi terhadap perubahan dan juga tantangan eksternal. Karyawan yang fleksibel, adaptif, dan juga mampu berinovasi dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang berubah. Yang ketujuh ada etika dan integritas. Perilaku individu juga berperan dalam menjaga etika dan integritas di tempat kerja. Karyawan yang berperilaku dengan integritas memperkuat kepercayaan dalam organisasi. Sementara perilaku yang tidak etis dapat merusak reputasi dan juga memicu konsekuensi hukum serta reputasi yang serius. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih berinteraksi dan saling bergantung, bergabung untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan juga penampilan diri sepanjang hidupnya. Bentuk perilaku manusia adalah aktivitas individu dengan relasinya dalam lingkungannya. Jadi definisi dari pengertian perilaku kelompok adalah
suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu dan juga saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Bentuk-bentuk kelompok. Kelompok dapat berbentuk yaitu kelompok formal atau formal group ataupun merupakan kelompok informal group. Kelompok formal dibentuk organisasi, sedangkan kelompok informal dibentuk oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Kelompok formal atau formal group dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok ini terdiri dari kelompok komando dan juga kelompok tugas. Sedangkan kelompok informal atau informal group itu terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Tipe interaksi itu diantaranya individu secara informal sangat mempengaruhi perilaku dan juga kinerja mereka. Kelompok informal dibagi menjadi dua, yaitu kelompok minat dan juga kelompok persahabatan. Pengaruh kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok memainkan peran penting dalam dinamika organisasi. Interaksi antara anggota kelompok, dinamika kekuasaan, norma kelompok, dan cara kelompok mengelola konflik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja dan juga budaya organisasi. Berikut ini ada beberapa cara perilaku kelompok dapat mempengaruhi organisasi, yaitu ada 7. Yang pertama, kinerja dan juga produktivitas kelompok yang efektif cenderung menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Ketika anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik, berbagai ide, dan juga mengatasi tantangan bersama, mereka yang dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada inovasi. Kelompok yang mendorong kerja tim dan juga berbagi ide itu cenderung lebih inovatif. Ketika anggota kelompok merasa nyaman untuk berbagi gagasan dan juga berkolaborasi, mereka dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan juga baru untuk masalah yang dihadapi organisasi. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Dinamika kelompok yang positif dapat meningkatkan kepuasan kerja anggota kelompok. Ketika anggota kelompok merasa didukung, dihargai, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama anggota kelompok, mereka cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dan juga lebih termotivasi untuk berkontribusi. Lalu yang keempat itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi seringkali tercermin dalam perilaku kelompok. Jika kelompok menghargai kerjasama, inovasi, atau etika kerja yang tinggi, hal ini akan memperkuat budaya organisasi yang sesuai. Dan sebaliknya, kelompok yang mengabaikan norma-norma atau nilai-nilai organisasi dapat merusak budaya organisasi. Yang kelima, kepemimpinan. Perilaku kelompok dapat mempengaruhi peran dan juga aktivitas pemimpin. Kelompok yang mendukung pemimpin mereka dan juga berkolaborasi dengan mereka cenderung lebih efektif dan juga mencapai tujuan. Nah, sebaliknya, konflik atau resistensi dari kelompok dapat membuat tugas pemimpin lebih sulit. Yang keenam, yaitu resolusi konflik. Kelompok yang efektif mampu mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Konflik yang tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu kinerja dan hubungan antara anggota. Sedangkan kelompok yang kinerja dan juga hubungan antara anggota kelompok. Sementara kelompok yang mampu berkontribusi secara terbuka dan juga mencari solusi bersama dapat mengatasi konflik dengan lebih baik. Yang ketujuh yaitu ketahanan organisasi. Dinamika kelompok dapat mempengaruhi ketahanan organisasi terhadap perubahan dan juga tantangan eksternal. Kelompok yang fleksibel, adaptif, dan juga terbuka terhadap perubahan lebih mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang berubah. Pengertian motivasi. Motivasi itu berasal dari kata motif, yang mana kata motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan juga jasmani untuk berbuat. Pengertian motif menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Mistel. Motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan juga terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada Gray. Gray lebih suka menyebut pengertian motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal
atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan juga persistensi dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan. Lalu yang ketiga ada Tehani Handoko. Tehani Handoko itu mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Ini ada definisi motivasi. Yang pertama, motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan juga mengarahkan perilaku. Yang kedua, ada motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan juga ketekunan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi secara psikologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjuk untuk tujuan atau intensif. Berdasarkan definisi tersebut, ada 3 elemen penting, yakni ada dorongan dari dalam diri individu, ada tindakan dan juga tujuan. Dorongan karena ada kebutuhan yang dirasakan yang menggerakkan individu untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan, yakni tujuan. Konsep teori motivasi dari para ahli, yaitu konsep teori motivasi dari beberapa ahli. Yang pertama ada teori Abraham H. Maslow, teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan physiological needs atau seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan juga seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan juga intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol situasi. Dan yang kelima, ada aktualisasi diri atau self-actualization, dalam arti terjadinya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang kedua di sini ada teori MC Client atau teori kebutuhan berprestasi. Dari MC Client dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan dan juga kebutuhan seseorang akan prestasi. Lalu yang ketiga ada teori Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan faktor higiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang keempat ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan meningkatkan presentensi. Dan juga yang keempat, tujuan menunjang strategi dan juga rencana kegiatan. Bagian berikut ini menyajikan tentang model instruksi tentang penetapan tujuan. Yang kelima, menurut teori Viktor H. Fromm, teori harapan. Viktor H. Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebut dengan teori harapan. Nah, menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa setidaknya akan mengaruh kepada hasil yang diinginkan itu. Artinya, apabila seorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupa mendapatkannya. Kemudian yang keenam ada teori kaitan imbalan dengan prestasi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan juga menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Penerapan motivasi dalam organisasi.
Robbins menyatakan bahwa untuk memaksimalkan motivasi pegawai perlu mempersiapkan bahwa mempersepsikan bahwa upaya yang dikeluarkan mengaruh ke evaluasi kinerja yang diharapkan dari motivasi, dan jika sasaran yang diharapkan tidak jelas, jika kriteria pengukuran sasaran samar-samar, dan jika pegawai kekurangan keyakinan diri bahwa upaya tersebut akan mengaruh ke penilaian yang memuaskan mengenai kinerja, atau meyakini bahwa akan ada pembayaran yang tidak memuaskan oleh organisasi bila sasaran kinerja tercapai, maka dapat diperkirakan individu-individu akan bekerja jauh di bawah potensinya. Definisi nilai dan pentingnya nilai. Nilai mencerminkan perilaku dasar, bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebalikan. Nah, nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengemban gagasan-gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan yang diinginkan. Pentingnya nilai, yaitu nilai sangat penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan juga motivasi serta memahami persepsi kita. Individu memasuki organisasi berdasarkan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan juga apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Tipe nilai. Nilai, kesetiaan, dan perilaku etis. Ternyata secara konsisten para manajer secara konsisten melaporkan bahwa tindakan bos mereka merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi perilaku etis dalam organisasi. Dengan fakta-fakta ini, nilai-nilai mereka yang berada dalam manajemen menengah ke atas adalah akan secara signifikan berpengaruh pada keseluruhan iklim etika di dalam organisasi tersebut. Nilai antar kebudayaan, kerangka kerja atau kerja hosted untuk mengkajian kebudayaan merupakan salah satu pendekatan paling penting banyak yang dirujuk. Mengemukakan bahwa para manajer dan karyawan berbeda-beda berdasarkan 5 dimensi nilai budaya nasional. Misi sikap. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Terdapat 3 komponen sikap, yaitu yang pertama pengertian atau cognition, adalah segmen pendapat atau keyakinan akan suatu sikap. Yang kedua keharusan atau affects, adalah segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Yang ketiga perilaku atau behavior, adalah suatu maksud untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Fungsi sikap. Sikap ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego dalam rangka melindunginya dari tantangan internal maupun eksternal. Sikap ini diambil bila orang bersangkutan dalam keadaan terancam baik dirinya ataupun egonya. Untuk mempertahankan egonya, orang tersebut akan mengambil sikap tertentu. Daniel Katz dalam Solomon 2013 mengklasifikasikan 4 fungsi sikap, yaitu yang pertama fungsi utilitarian, merupakan fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan juga hukuman. Di sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. Nah, jika seseorang menyukai suatu produk ini, nantinya dia akan mengembangkan sebuah sikap positif terhadap produk tersebut. Lalu yang kedua, fungsi ekspresi nilai konsumen. Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang ketiga ada fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Lalu yang keempat, fungsi pengetahuan. Melalui sikap yang ditunjukkan akan dapat diketahui bahwa
Dirinya memiliki pengetahuan yang cukup, yang baik atau tidak tahu sama sekali mengenai objek sikap. Fungsi pengetahuan dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan juga kebingungan dalam memilah-milih informasi yang relevan dan juga tidak relevan dengan kebutuhannya. Kepuasan kerja. Nah, menurut Kreitiner dan Kinichki tahun 2001, kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih dari aspek lainnya. Kepuasan kerja merupakan sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitiner dan juga Kinichki dari 2001, yaitu sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment. Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan atau discrepancies merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak puas. Nah, sebaliknya, individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapan. Lalu yang ketiga ini ada pencapaian nilai atau value attainment. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Yang keempat ada keadilan atau equity. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Lalu yang kelima ada komponen genetik atau genetic components. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan juga faktor genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Pengertian kerjasama tim. Tim sama dengan kelompok, namun dalam buku ini dikemukakan bahwa tim tidak sama dengan kelompok, karena di dalam kelompok hanya terbatas pada interaksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam tim, upaya untuk mencapai tujuan jauh lebih luas dari itu. Penyelesaian masalah yang rumit atau kompleks memerlukan kerjasama yang efektif dan dari semua anggota tim yang terlibat. Dengan demikian diperlukan tim yang dinamis, yaitu tim yang memiliki kinerja tinggi, tim yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada untuk menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kerjasama tim adalah bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya. Yang disepakati sebelumnya itu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan juga efisien. Kerjasama dalam tim kerja akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan juga sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerja tim. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab di tiap anggota. Jenis-jenis tim, yaitu tim formal. Tim formal diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal organisasi. Dua jenis tim formal yang paling umum adalah tim vertikal dan tim horizontal. Yang kedua, tim vertikal. Tim vertikal terdiri dari seseorang manajer dan para bawahannya dalam rantai komando formal. Terkadang tim ini disebut tim fungsional atau tim komodo. Setiap tim diciptakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu lewat aktivitas dan interaksi bersama para anggota. Ketiga, tim horizontal.
Tim horizontal terdiri atas karyawan-karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Dua jenis tim horizontal yang paling umum adalah angkatan tugas dan juga komite. Yang keempat adalah tim dengan tujuan khusus. Tim dengan tujuan khusus adalah tim yang diciptakan di luar organisasi formal untuk mengerjakan proyek kepentingan atau kreativitas khusus. Tim pembelajaran menjadi kunci dari pembelajaran dalam organisasi. Hampir semua keputusan penting diputuskan dalam tim. Perkembangan tim. Menurut Richard Ye Chang dalam tahun 1999 dalam bukunya Membangun Tim yang Dinamis. Tahapan perkembangan tim meliputi menetapkan arah, bergerak, mempercepat gerak, dan pada akhirnya sampai. Keempat tahapan tersebut masing-masing dijelaskan berikut, yaitu yang pertama menetapkan arah. Pada tahap menetapkan arah atau drive, tim harus memfokuskan diri pada misinya dan membuat garis besar strategi yang akan ditempuh. Selain itu, tim harus menetapkan tujuan, prioritas, prosedur kerja yang jelas dan terstruktur, serta peraturan atau prosedur tetap yang ada. Yang kedua, yaitu bergerak dalam tahap bergerak atau strive. Peran dan tanggung jawab anggota tim harus ditetapkan dengan jelas. Jika terjadi hambatan atau kendala, hadapi dengan bijaksana bersama dengan seluruh anggota tim. Yang ketiga, mempercepat gerak. Maksud dari mempercepat gerak atau thrive adalah untuk meningkatkan produktivitas tim secara maksimal. Gunakan umpan balik dari sesama anggota tim, manajemen konflik, dan kerjasama untuk memecahkan masalah yang timbul. Yang keempat, sampai atau arrive. Pada tahap sampai, tim akan mencapai puncaknya, yaitu mampu mengatasi semua kendala-kendala yang ada. Jika dalam fase ini tim belum mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali. Saran-saran yang telah ada dengan berkoordinasi secara maksimal. Interaksi antara peradaban yang ada di Indonesia. Pengelola pertemuan tim. Beberapa langkah yang perlu disikapi untuk pertemuan tim dapat dikemukakan berikut ini, yaitu persiapan. Persiapan yang dimaksud di sini adalah ketersusunannya rencana pertemuan. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan pertemuan. Setiap pertemuan harus mempunyai tujuan yang jelas dan juga hasil yang diinginkan harus dirumuskan dengan baik. Tujuan sebaiknya ditentukan secara spesifik, dapat diukur dan juga dapat dicapai, reliable, dan juga mempunyai waktu yang jelas. Yang ketiga yaitu menyusun agenda pertemuan. Apabila tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan sudah dirumuskan, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun agenda pertemuan. Nah, agenda yang disusun sebaiknya menggambarkan setiap pokok acara secara jelas. Kemungkinan terjadi konflik yang tidak bisa dihindari. Konflik yang terjadi jangan dibiarkan berlarut-larut, tetapi harus diselesaikan secara terbuka. Nah, beberapa langkah penyelesaian konflik menurut Richard Ye Chang pada tahun 1999 dijelaskan berikut, yaitu yang pertama, mengakui adanya konflik. Mengakui adanya konflik, langkah ini adalah langkah pertama dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Tim mutu dinamis akan membahas konflik secara dini, sehingga tidak merupakan penghalang bagi keberhasilan suatu mutu tim dinamis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Langkah ini sama seperti dengan identifikasi masalah dalam kajian mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini membutuhkan keahlian khusus, karena terjadinya konflik dapat timbul di berbagai akar penyebab masalah, termasuk masalah emosi. Yang ketiga, mendengar semua sudut pandang. Dalam langkah ketiga ini diperlukan kegiatan sumbang saran. Dengan demikian, libatkan mereka yang terlibat konflik untuk mengungkapkan pendapatnya. Hindari pendapat benar dan juga salah. Yang keempat, bersama-sama mengkaji cara untuk penyelesaian konflik. Pada langkah keempat ini sangat diharapkan adanya diskusi terbuka. Dengan demikian, akan bisa memperluas informasi dan juga alternatif pemecahan masalah, serta bisa mengarahkan pada rasa percaya dan juga hubungan sehat di antara terlibat dalam tim mutu yang ada. Yang kelima yaitu mendapatkan kesepakatan dan juga tanggung jawab untuk menemukan solusi upaya yang dilakukan.
yaitu mendorong mereka yang sedang mengalami konflik untuk bekerja sama memecahkan masalah secara baik. Kemudian buatlah seluruh anggota tim mutu yang ada senang terhadap solusi yang diupayakan. Oleh karena itu, solusi harus diusahakan secara bersama-sama. Lalu yang keenam yaitu menjadwalkan sesi tidak lanjut untuk mengkaji solusi atau resolusi. Langkah terakhir ini adalah mengkaji kembali solusi yang sudah dilaksanakan atau resolusi yang sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keaktifan solusi yang sudah diberikan. Dengan demikian, pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen sangat diharapkan oleh anggota tim.